Baik, selanjutnya saya persilahkan Bapak Cucun sebagai Wakil Ketua DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini aja. Bismillah, alhamdulillah, wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi washabihi wa mawalah, sahabal fadhil wal hikmah, Kyaihi wa masyaihina, guru kita semua, Profesor Dr. Kyai Haji Said Agil Siraj, yang senantiasa kita perlu arahan, bimbingan dari beliau. Terima kasih tadi paparannya. Yang sangat saya hormati juga sahabat saya yang sekarang banyak menggeluti urusan tanah, terutama tanah kuburan katanya. Sahabat Menteri ATR BPN, Pak Kyai Haji Nusron Wahid yang akhir-akhir ini sering saya lihat di IG-nya tambah lebih Habib gitu ya. Soalnya udah banyak bareng sama Habib. Washabal Fadilah Pak Kyai Holil, kemudian juga tak lupa di sini ya sahabat seperjuangan saya. Dari awal jadi DPR, sekarang sudah menjadi orang besar, tambah besar, auditor BPK yang sangat ditakuti, Ketua Umum IKPMI, tepuk tangan buat sahabat Pak Tan Subhi. Banyak juga di sini ada Bu Anggi, senior-senior semua. Mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu, terutama kalau Roy Surya DKI disebut, Pak Kyai Haji Nurholis. Nanti bahaya, saya bisa tinggal di DKI. Saya itu suruh bicara, ini jagoan semua di sini tentang update di DPR. Sekarang ini kan meaningful participation udah dengan open parliament, semua sudah bisa dilihat DPR ini. Tapi karena di sini banyak juga kader-kader sahabat-sahabat PMI itu yang menjadi lawyer. Ini kabar terbaik bahwa kami lagi menyusun KUHAP Bu ya. Bagaimana fungsi advokat ini harus diprotek, jangan sampai di ujung ketika mendampingi kliennya itu hanya di persidangan taunya udah jadi tersangka. Kadang-kadang diundang jadi saksi keluar pengumuman TSK. Nah di sini penting bagaimana positioning seorang advokat itu masuk dari awal. Ya, kami lagi bahas KUHAP yang mungkin ya di bulan September ini sudah berakhir dan kita masih terus mengundang para pakar, bagaimana partisipasi publik, jangan sampai udah jadi KUHAP, masuk di MK, para hakim MK masuk lagi dalam yuridis formilnya, bagaimana DPR membahas tanpa melibatkan publik dan lain sebagainya, padahal ya semua mekanisme yang kita jalankan semua diikuti dan bahkan bukan material yang menjadi kajian atau apa yang menjadi substansi daripada permasalahan di MK, banyak masuk ke formil, itu yang akibatnya yang beberapa kali putusan bermasalah. Beberapa hal yang ingin saya update saja ini, terutama di sini banyak kemenag juga nih, banyak kemenag, banyak rektor. Ya saya sampaikan update terbaru bahwa kami juga lagi berjuang tentang keadilan fiskal. PTKL itu banyak mengambil porsi ya anggaran pendidikan yang mandatori dari konstitusi 20%. Makanya Komisi 10 saya dorong, kebetulan kornya di bawah saya supaya membuat panja PTKL. Dan alhamdulillah insya Allah bagaimana nanti postur anggaran tentang pendidikan ini agak sedikit bergeser lah, keadilan fiskalnya. Bayangkan saja sahabat-sahabat kalau nongkrong di kampung saya di Jatinangor di sana, saya itu sering ada satu mall melihat kalau Sabtu Minggu anak-anak kita itu dengan lusuh pakai rangselnya udah puluhan tahun gak diganti, datang satu dari perguruan tinggi yang mengurusi pemerintahan dengan gagah, baju lengkap, bawa tas, mereka sekolahnya juga digaji, padahal itu adalah uangnya sama. Satu perguruan tinggi, bayangkan aja sekelas Unpad itu mahasiswanya sekitar 50.000, anggarannya cuma 250 miliar. Ya, UI yang mahasiswanya 70 sampai 90 ribu itu ya UI bahkan lebih ya 200 ribuan UI itu ya Bu ya. Itu anggarannya cuma berapa? Paling 350 miliar. Bandingkan dengan satu PTKL yang punya Pak Nusron aja. Itu udah kalah. Yang sekolahnya ATR BPN itu. Nah ini perlu ada fungsi dari DPR itu membuat keadilan fiskal. Ya,
berapa STPDN punya slot anggarannya, berapa STAN punya slot anggarannya, berapa yang perguruan tinggi universitas PTKL ini. Nah ini yang lagi kita coba mereform bagaimana Pak Presiden, Pak Prabowo ini punya concern. Bagaimana anak-anak kita ini punya hak pendidikan, punya hak belajar itu bisa diperjuangkan terutama polisinya di DPR. Ada juga yang menarik, ini revolusi besar tentang pelaksanaan ibadah haji. Kami lagi menyusun RUU tentang revisi 8 2019 yang sering dari tahun ke tahun bisnis as usual. Ributnya ya permasalahan kuota, permasalahan penanganan bagaimana kontraktual, yang tidak ada kontrak itu dalam diprotek karena DPR masuknya di ujung pengawasannya. Tidak dari proses bagaimana hotel yang disewa seperti apa, catering yang disewa seperti apa, kadang yang diperlihatkan di ujung contohnya bagus ketika pelaksanaan karena ngurus orang banyak, akhirnya ya kejadian dari tahun ke tahun seperti itu. Dan tidak bisa menghindari daripada moral hazard, siapapun juga yang menjadi pengambil keputusan dalam pelaksanaan PPIH itu. Bapak Ibu sekalian, yang kami lagi lakukan ini bagaimana apalagi sekarang dilepas dari Kementerian Agama sudah final strukturnya, tidak di Kementerian Agama tapi di Badan Penyelenggara Haji. Ya, sebentar lagi karena harmonisasi sudah selesai, Pak Presiden sudah membuat BPH. Ini nanti apakah strukturnya yang Direktorat PHU ini didorong semua ke BPH atau ada struktur baru, nanti lihat turunan dari peraturan presidennya. Tahapannya sekarang udah kembali ke Komisi 8, kemarin di meja saya udah disposisi untuk buat ke Rapim, besok Selasa usulan RUU inisiatif DPR ini akan berjalan sambil nunggu surprise dari Pak Presiden. Tetapi karena siklus haji ini sudah berjalan di bulan Juli, besok tanggal 15 Juli ini pengumuman kuota haji, kemungkinan Perpres akan keluar. Kalau kemarin masih agak sedikit ambigu, Perpres ini menekankan bahwa BPH menjalankan dengan kementerian yang membidangi agama. Tapi nanti Perpres baru akan full langsung ke Badan Penyelenggara Haji. Jadi beberapa hal yang kita jalankan sekarang ini di DPR bagaimana melakukan fungsi-fungsi legislasi, budgeting. Makanya kalau Mas Patan ini sekarang jadi auditor lebih jago. Karena dulu yang bikin anggaran beliau, sekarang yang auditnya beliau. Jadi kalau emang auditor ya harusnya dari DPR dulu Bu ya. Itu jadi canggih lah, udah tahu di mana belokan-belokannya. Kalau sama Pak Nusran juga sekarang jadi menteri karena paham pernah DPR-nya lama. Jadi paham bagaimana kalau di audit Pak Patan, Pak Nusran udah tahu juga, sama-sama tahu. Ini jagoan dua-duanya nih. Nah ini kita bangga lah, pokoknya sahabat-sahabat kita yang punya peran-peran luar biasa. Kemudian juga isu tentang tadi KUHAP yang perlu menjadi sorotan itu pertama, kami akan membuat bagaimana proteksi advokat itu seorang tersangka harus diberitahukan mengenai haknya. Mendapat pendampingan advokat ketika mulai mereka melalui pemeriksaan. Kemudian juga semua pihak baik tersangka, terdakwa, saksi dan korban berhak mendapatkan pendampingan advokat di semua tahapan peradilan pidananya. Advokat berhak mendampingi dan berperan secara aktif termasuk mengajukan keberatan yang dituangkan dalam berita acara. Selama ini kan berita acara tidak ada yang namanya opini daripada seorang advokat, seorang lawyer. Karena di sini banyak lawyer, ini penting juga kita sampaikan, termasuk nanti seorang advokat tidak bisa dituntut secara hukum dalam menjalankan profesinya, dalam menjalankan dengan itikat baik. Ada imunitas seorang advokat. Selama ini kan ya advokat bisa dipidanakan juga. Ini yang menjadi PR-PR bagi kita semua menjalankan fungsi-fungsi legislasi yang sedang berjalan terutama KUHAP. Kita juga ingin bagaimana dari sahabat-sahabat sini yang para praktisi advokat, mumpung masih ada waktu, masukan-masukan, besok pagi juga kita akan terima dari beberapa BEM di Komisi 3 di panjanya. Kalau ada hal-hal yang baik bisa mengkritis, sekarang udah bisa dilihat tahapan demi tahapan dan di web kita ini, di webnya DPR sudah dilihat dim dari pemerintahnya seperti apa, perjalanan panjangnya seperti apa, karena kita sekarang open parlemen ini tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian juga yang perlu saya sampaikan tadi adalah
terkait bagaimana politik anggaran terhadap afirmasi mengenai kesejahteraan. Pak Presiden mengeluarkan Inpres dari mulai Inpres nomor 5, nomor 8, terutama nomor 8 ini kan di Gus Menko ya, terakhir ada Inpres nomor 9 terkait koperasi merah putih. Nah ini banyak berkaitan bagaimana PN1 sampai PN8 yang kami lagi bahas dalam camp PPKF, ini sekaligus informasi, tahapan anggaran ini sekarang kita lagi bikin kebijakan ekonomi makro dengan RPJP-nya Pak Presiden baru. Seperti apa RPJMN yang dengan tema RKP yang betul-betul percepatan peningkatan kesejahteraan ini segera tercapai. Sehingga nanti postur dan arsitektur anggarannya juga akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu TKD itu betul-betul bisa ada growth di bawah, tetapi sekarang ini bagaimana melalui inpres yang dilakukan ini akan lebih bagaimana APBN ini lebih terjaga dan lebih dirasakan oleh pemerataan oleh rakyat semuanya. Banyak hal yang diperjuangkan terutama isu-isu tentang pendidikan, isu-isu tentang kesehatan, terutama juga bagaimana pola Pak Presiden dengan janji politiknya memberikan satu penanganan di 2026 itu zero kemiskinan ekstrim, kemudian juga bagaimana Pak Presiden menginginkan stunting ini selesai, dengan BGN-nya akan terus berjalan. Kami juga di DPR support program-program yang dicanangkan oleh Pak Presiden. Kalau terkait hal-hal yang lain ya terlalu banyak untuk disampaikan, hanya itu saja update bagaimana DPR kalau emang ada 1-2 hal yang perlu didiskusikan ya kita sambil ngopi pasca ini bisa berjalan. Itu saja mungkin ya buat teman-teman update terbaru bagaimana highlight di DPR sekarang yang sedang berjalan. Hudmas sopada makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.